Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Ya, jadi hari ini saya mau jumpa dengan teman-teman pecinta dan pemilik mobil Honda Civic Estilo. Honda Civic Estilo ini menurut saya sangat fantastis ya. Kenapa fantastis? Karena dari segi harga ini merupakan salah satu mobil retro, mobil 90-an yang harganya saat ini mungkin paling tinggi. Saya sendiri pun sebenarnya ya pingin banget ya punya satu unit Honda Estilo, Civic Estilo. Tapi mungkin sampai saat ini belum kesampaian ya. Apalagi dengan harga yang sekarang yang sudah sangat tinggi itu, ya semakin nggak mampu gitu kayaknya buat beli mobil itu gitu. Tapi ya mungkin suatu saat kalau ada rezeki saya pengen banget. Jadi kenapa saya pengen banget juga? Karena sebenarnya Honda Estilo ini saya terinspirasi dari ada satu balap liar ya, street racing di kota Osaka di Jepang. Itu namanya Kanjo. Jadi dia balapan di jalan tol gitu. Itu banyak menggunakan Honda dan kebanyakan mereka menggunakan Honda Civic Estilo. Ya, saya sering dengar cerita itu dan sering lihat beberapa videonya. Ya jadi tertarik gitu sama Honda ini gitu, karena memang mobilnya juga cantik dan yang jelas dia salah satu mobil NA yang sangat powerful tenaganya. Selamat pagi, saya Franklin dari Indonesian Civic Estilo. Kebetulan saya di sini adalah ketua umumnya. Estilo ini mulai masuk di Indonesia tahun 92 sampai 95, cuma 3 tahun. Pertama itu yang 4 pintu, kita panggilnya itu Genio ya, terkenalnya di Indonesia. Yang kedua ini yang 2 pintu, yang lebih sport, yang nggak ada pantatnya jadi hatchback. Mereka bilangnya ini namanya Civic Estilo. Kalau dari mesinnya, Genio dan Estilo ini sama, 1600 cc, single cam. Semua yang masuk ini semua udah single cam dan injection. Saya jatuh cinta sama Estilo ini karena modelnya. Satu, long lasting. Kedua, memang Estilo ini punya karisma tersendiri lah dibanding yang tipe-tipe sebelumnya atau yang baru-baru juga. Karena hampir di semua negara ada yang namanya Estilo dan mereka juga mengkoleksi gitu. Sampai di Jepang sendiri masih dilestarikan. Dulu saya keluar Estilo ini, saya masih SMA. Jadi dulu belum bisa beli. Jadi kalau kita minta orang tua, ya mungkin bagi orang tua modelnya ini nggak begitu familiar pada tahunnya ya. Karena pada tahunnya ini cuma 2 pintu, masuknya susah. Jadi mungkin kurang familiarnya di situ buat orang tua untuk membeliin kita. Jadi saya berusaha gimana caranya, satu hari saya pasti harus punya mobil ini gitu. Saya dapat mobil ini 2006. Saya restorasi semua total, baru jadi itu 2008. Jadi hampir semua partnya ini saya dapat kondisinya mobil ini oke sebenarnya, cuma memang sama pemilik pertamanya tidak diurus gitu. Jadi saya lobby di Bandung, saya dapat mobil ini,
saya lobby akhirnya jual. Nah begitu saya dapat, saya langsung seminggu deh jaraknya, saya langsung masukin bengkel, saya restorasi total semua. Nah mobil ini saya rubah. Jadi karena saya udah sering baca-baca bahwa di Jepang sama di Indonesia itu speknya berbeda. Jadi kalau di Jepang ini kan dia namanya EG. Jadi waktu saya restore mobil ini, saya kiblatnya ke JDM. Jadi saya pengen mobil kita nih seperti EG lah. Kalau di Jepang kan EG versinya komplit. Jadi saya pengennya ke EG gitu. Jadi semuanya dari interior, mesin, kaki-kaki, semua saya ganti ke versinya Jepang. Kalau ban saya Toyo ya, coilover itu tengah B, pelek itu pakai spoon, ya karena saya ngarah ke satu single tuner spoon. Interior kita pakai EG6 versi terakhir, karena saya ngikutin tahun mobil itu 95, jadi saya pakainya Sir 2S, jadi joknya itu modelnya batik kalau kita sebutnya. Nah, JDM itu pakai B16A, pakai manual apa segala macamnya ya LSD, ya saya ngikutin aja. Kita berdirinya sebenarnya dulunya udah gabung kemana-mana, jadi terakhir akhirnya berdasarkan teman-teman 2017 bulan 7 tanggal 7 lah kita bikin yang namanya Indonesian Civic Estilo. Nah dari situ kita punya agenda-agenda, jadi beberapa agenda yang setiap 2 tahun kita merayakan yang namanya Explore. Yang 2019 kita udah buat satu. Itu Explore Bali. Ya itu acara lumayan jauh, lumayan capek karena kita harus nyebrang pulau. Dari semua daerah itu kita ngumpul dulu di Surabaya. Habis itu kita kumpul, malam itu kita berangkat, kita ke Bali, kita nyebrang, tapi semua jalan darat. Jadi nggak ada yang di towing atau apa, jadi semuanya full jalan darat dan kita blok satu ferry khusus untuk Estilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni. Saya bisa dibilang car enthusiast karena dari kecil mungkin ya udah mulai suka mobil mainan, terus sekarang udah agak besar sukanya mobil beneran. Alasan jatuh cinta sama Estilo mungkin waktu SMA dulu. Ya waktu zaman SMA dulu mungkin saya sering sekali melihat teman-teman yang membawa mobil Estilo tersebut ke sekolah. Jadi ya bisa dibilang jatuh cinta pertama kali ngelihat Estilo waktu zaman SMA tersebut. Nostalgia dengan mobil ini mungkin enggak sih ya, tapi waktu belakangan ini memang terutama setelah pandemi ngelihat Instagram bolak-balik kayaknya mobil ini terus yang keluar gitu. Saya juga bingung kenapa. Mungkin ya itu ajakan untuk membeli Estilo. Makanya November 2020 saya beli mobil ini gitu. Modifikasi kalau secara kiblat mungkin saya ngelihatnya banyak ke Amerika sana ya, karena di Amerika sendiri kan komunitas EG atau Honda Estilo ini bukan Estilo sih di sana namanya EG. Banyak sekali ya, dan mereka juga udah membuat parts performance-nya lumayan banyak. Mungkin pernah dengar yang namanya Keichun atau Skangtu, itu kan aslinya memang dari Amerika sana. Nah, udah ganti mesin memang. Kita pakai K20 Type R,
kebetulan diambil mesinnya dari Honda EP3 ya. Itu udah 6 speed juga, udah ada LSD-nya. Kalau dari modifikasinya masih nggak terlalu banyak sih, hanya yang bolt on aja ya bisa dibilang ya, mungkin dari throttle body, exhaust, dari full system ya, dari header sampai belakang. Ya, muffler belakang saya pakai Keichun, ECU-nya saya pakai Hondata K-Pro. Oh, air filter pakai HKS. Kebetulan waktu sebelum saya ambil mobilnya baru aja di dyno di Surabaya. Nah itu waktu itu di dyno dapatnya sekitar 202,9 WHP. Kaki-kaki kebetulan dapatnya juga udah di full modif ya kalau dari segi undercarriage-nya ya. Coilover udah pakai ASC, terus arm-armnya juga kebanyakan saya ngambilnya dari Hot Race. Rem pakai spoon yang depannya aja. Kaki-kaki belakang armnya pakai Function 7, under brace-nya pakai ASR. Velg kebetulan saya pakai CE28 ring 16, terus dibalut sama ban Advan Nova, ukurannya 205/1645. Interior nggak banyak sih yang kita rubah, mungkin biar kelihatan lebih street racing ya pakai jok SR3 dari Recaro. Kemudian untuk shifternya karena ini juga udah K-swap kan ya bilangnya, jadi kita pakai shifter billet dari Keichun. Next project untuk mobil ini belum kepikiran tapi ada mimpi. Pengennya sih jadi all wheel drive, mungkin setelah itu pakai turbo kalau boleh, kalau diizinkan oleh keluarga. Setelah itu ada satu keinginan yang pengen sekali dimiliki di satu mobil itu pakai sequential transmission. Itu pengen sekali sih dicoba di Estilo ini. Mobil ini apa sih, kenapa harus punya mobil ini? Sebenarnya ini hobi ya, hobi itu sama juga mainan untuk melepas stres ya. Jadi bangun mobil ini bukan emang untuk daily driven, tapi untuk weekend car aja, untuk main-main ketemu sama teman-teman. Kalau kedepannya yang udah pasti sih kayaknya nggak pengen dijual, karena kebetulan saya punya anak umur 15 tahun, dia suka sekali dengan Honda Estilo juga. Jadi dia selalu bilang ke saya kalau kedepannya jangan sampai dijual, nanti boleh nggak dipakai pas kuliah, dia bilang seperti itu. Jadi ya kayaknya sih nggak akan dijual deh, di-keep terus aja. Kalau bisa ya diterusin sama anak saya nanti ngerawatnya. Ya, selamat siang, nama saya Bernard. Saya suka dengan mobil Estilo ini. Ya, pertama mungkin dulu waktu zamannya kuliah. Suka mobil ini, cuma belum bisa beli. Mobil ini sih agak unik. Bentuk, saya suka dari bentuk belakangnya. Kalau menurut saya, Honda, keluarin Honda itu yang seksi ya ini, gitu, Estilo ini. Dan mobil ini handlingnya enak, kita pakai buat harian enak, mau buat ya istilahnya slip-slipnya enak lah. Selama saya pakai mobil ini, karena mobil ini full OEM, jadi saya rasa nggak pernah ada masalah sih. Mau kita lari sampai 160 pun mesin juga nggak panas, AC juga cukup dingin ya. Boleh dibilang pada zamannya itu ya udah dingin. Mobil ini pertama awal dapat memang komponennya masih banyak yang ori, termasuk bagian cat dalamnya masih ori. Jadi saya putuskan bahwa ini mobil ini kita konsepkan kembalikan ke orinya. Sulit gak sulit dapatnya, mahal gak cukup mahal. Jadi tapi saya punya konsep, saya mau balikin yang dulunya mungkin dihilangin, diganti sama yang tidak ori, saya balikin ke orinya lagi. Suspensinya itu ya saya dapat memang sudah kurang ori ya. Jadi shock breakernya, PR-nya semua saya balikin ke ori. Seperti dulu keluar dari pabrik seperti apa ya itu.
Interior juga semuanya saya balikin ke ori semua. Karena dapatnya itu komponennya ya 75% masih ori gitu. Jadi mesinnya pun saya nggak rubah karena teman-teman bilang udah konsepnya ke ori aja. Dan saya lihat di komunitas ya, mungkin yang main OEM ini sudah mulai berkurang. Jadi saya pikir bolehlah kita lestarikan juga ini mobil gitu loh. Kembaliin ke originalnya. Ya mobil Estilo ini karena mobil hobi ya, jadi mungkin harganya dari tahun ke tahun pasti kalau saya bisa bilang pasti akan naik terus. Mungkin ya beranjak sedikit demi sedikit, tapi karena itu kan dikarenakan jumlah yang ada Estilo di Indonesia ini nggak terlalu banyak. Dan cari yang bagus juga nggak terlalu banyak. Saya kebenaran ikut komunitas ini untuk mendapatkan kemudahan spare part-nya itu. Jadi ya di teman-teman di komunitas ada juga yang jual spare part, mungkin karena dia punya link kan masih. Ada yang dapat dari Filipina, ada yang dapat dari Amerika, mungkin tuker-tukeran aja kali. Yang dari Amerika perlu ini ambil dari Indonesia gitu. Ada yang masih dari Jepang juga spare part-nya. Kayak mungkin lampu-lampu tuh masih asli, kirim dari Jepang kemari gitu. Nama gue Gunawan Movianto, salah satu pencinta otomotif. Ya, kalau suka dengan Estilo itu karena memang dulu waktu SMA sih, waktu sekolah dulu memang ngelihat orang ada yang punya, dari bentuknya aja udah apa ya istilahnya kayak menarik lah, nggak lekang oleh waktu gitu. Estilo yang saya punya itu tahun 92 dan itu dulu warnanya putih tapi saya convert menjadi warna biru. Kalau dari aliran modifikasi memang lebih ke arah JDM. Ini yang memang ini full convert dari sisi interior. Jadi memang saya rubah semuanya full biru interior JDM tahun 94. Untuk mesin full saya swap, saya beli satu persatu. Dan ini seperti kayak beli mainan Tamiya lah. Dan di situ begitu mesin sudah utuh, baru saya overhaul semua. Mulai dari bersihkan dengan vapor, akhirnya dirakit satu persatu, dan secara isi jeroan mesinnya itu tidak ada yang saya ganti part racing, itu part OM-nya semua gitu. Jadi memang ingin mengejar ya kenyamanan menggunakan mesin OM-nya gitu. Untuk mesin saya swap B20 VTEC. Ya memang kalau B20-nya itu mesin CR-V yang dari luar. Untuk headnya saya pakai dengan mesin B16B yang dipakai Type R, dan itu tidak ada yang saya ganti part racingnya, hanya semuanya menggunakan part OM-nya, jadi tidak ada sama sekali part racingnya. Part racing hanya sebagian, hanya 5% lah, itu pun hanya pompa olinya dan metalnya saja seperti itu. Kalau dari sisi horsepower tentu terasa sih gitu, karena sebelumnya standarnya Estilo kan mesin D, dan ini menggunakan B20 VTEC, dan itu kemarin sudah saya coba dyno, itu dapat di 250 horsepower seperti itu. Setir saya menggunakan setir OM-nya, tapi pada intinya untuk interior semuanya full EG6 seperti itu.
Nama saya Ricky, teman-teman manggilnya Ricky Baksa. Saya koordinator wilayah Indonesian Civic Estilo di Jabodetabek. Alasan jatuh cinta sama Estilo ya pertama bodinya sih ya, 2 pintu, udah gitu compact kan dia. Kalau modifnya itu udah banyak ya. Pertama itu aku ganti pelek kan, pakai BBS RS itu ring 16, lebar depannya 8,5, belakangnya 9,5. Udah gitu juga saya pakein Airsus, lipsnya BYS, wings belakang juga sama BYS punya. Oh iya, terang bagasinya karbon, itu aja. Kalau mesin saya udah ganti VTEC aja sih, yang mungkin teman-teman bilangnya VTEC kecil, ya, masih pakai D tapi yang VTEC-nya. Kalau untuk interior saya sudah ganti pakai punya EG6, itu dari mulai joknya, door trim, jok belakang, trim belakang, sampai tong ikannya, armrestnya, ya udah pakai punya EG6 lah ya. Bedanya interior lokal sama EG6 itu, kalau lokal kan jok belakang tuh nggak bisa dilipat. Kalau EG6 itu jok belakang bisa dilipat, jadi dia rata sama bagasi gitu loh. Joknya juga beda, joknya ada yang EG itu ada yang tiang 1, ada yang kalau saya ini namanya pakai batik punya, jadi dia headrestnya bolong. Kalau lokal kan headrest biasa aja ya. Untuk chamber sih saya modif ya, untuk menyesuaikan aja biar bisa tampilannya seperti ini. Kalau saya mungkin kebetulan chambernya custom. Ya emang dari dulu sih pengen punya Estilo tuh kan, karena saya alirannya stand, jadi seperti ini gitu tampilannya. Dari tampilan luar sih udah dapet ya. Ya kalau sekarang emang kalian tahu sendiri kan harga Estilo kan edan lah ya. Kayaknya kalau sekarang tuh baru mau mulai tuh pertama ya siapin duit, karena barangnya sendiri yang bagus tuh udah pasti di atas 200. Ya untuk teman-teman yang belum bergabung dengan ICE, Indonesian Civic Estilo, kita ada IG-nya di Indonesian Civic Estilo, bisa DM di situ. Atau mungkin IG saya juga bisa DM, nanti kita kasih tahu gimana selanjutnya gimana. Tapi sih harusnya kita nggak banyak syarat sih, yang penting ya punya unitnya ya, punya unitnya. Untuk dukungan keluarga kan, karena saya sudah berkeluarga, ada istri anak, alhamdulillah sih istri support, walaupun kadang-kadang kaget-kagetan tuh dengar kalau saya beli buat modif segala macem. Terkadang dia kaget juga sih dengan harganya, tapi ya dirayu lagi lah ya. Tapi intinya sih istri saya tuh suka sih naik Estilo, anak-anak juga suka. Karena kalau saya bawa mobil standar udah, "Pak besok bawa Estilo ya," gitu. Oke. Jadi ya alhamdulillah sih mereka support sih. Soalnya susah juga kalau nggak support